Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Oke anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan kita, kegiatan belajar, alangkah lebih baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu ya. Doa mulai. Doa selesai. Nah, Bapak ingin bertanya anak-anak, di negara kita, ketika menyelenggarakan sebuah acara negara, apa yang membuat acara tersebut berjalan dengan hikmat, dengan lancar dan tertib? Ya, betul, Undang-Undang Dasar. Maka dari itu, hari ini kita akan belajar tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke anak-anak, setelah ini Bapak akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Bapak akan bagikan LKPD-nya. Setelah itu Bapak kasih karton. Nah, di situ nanti dibaca LKPD-nya, petunjuk-petunjuknya di LKPD. Di situ diisi. Nah, setelah itu kalian membuat peta konsep atau tabel. LKPD ada pertanyaan nih, ya kan? Di situ nanti kalian cermati, kalian jawab pertanyaan tersebut. Nah, di situ pasti kalian nanti kan akan menemukan tentang kedudukan undang-undang. Terus ya adalah perubahan yang terjadi setelah amandemen undang-undang. Nah, nanti di situ kalian buat tabel, stick peta konsep tentang hal-hal yang Bapak jelaskan tadi ya. Nah, setelah jadi kalian maju untuk presentasi. Oke. Bapak bagikan LKPD-nya sekarang. Oke, anak-anak, setelah selesai semua, Bapak harap untuk perwakilan kelompok maju 2 orang ya, untuk menjelaskan, untuk mempresentasikan dan mendiskusikan hasil dari kegiatan belajar hari ini. Oke, untuk kelompok 1 silakan maju. Kelompok 1 sudah menjelaskan, sudah mempresentasikan. Nah, Bapak tanya, dari penjelasan kelompok 1 tadi, kedudukan undang-undang sebagai apa? Ya, betul. Kedudukan undang-undang adalah sebagai landasan hukum tertinggi sebuah negara. Bagus, jawabannya bagus. Oke, setelah ini Bapak harap kelompok 2 untuk maju mempresentasikan hasilnya. Dari kelompok 2 penjelasan sangat gamblang. Bapak ingin tanya, fungsi dari Undang-Undang Dasar, siapa yang bisa jawab? Ya, Adit? Ya, benar jawabannya, bagus. Nah, fungsi dari undang-undang adalah sebuah alat kontrol yang lebih spesifik untuk semua hukum yang ada di negara kita. Sekarang Bapak harap kelompok 3 untuk maju untuk menjelaskan. Oke, bagus dari kelompok 3. Nah, dari penjelasan kelompok 3, Bapak ingin bertanya nih untuk kalian semua. Anak-anak, struktur undang-undang itu terdiri dari apa aja? Siapa yang bisa jawab? Nah, bagus. Jawabannya adalah struktur undang-undang itu terdiri dari pembukaan dan batang tubuh. Batang tubuh itu nanti terbagi lagi menjadi pasal-pasal dan peraturan tambahan. Begitu. Oke, setelah ini yang maju adalah kelompok terakhir. Oke, bagus sekali penjelasan atau presentasi dari kelompok 4. Nah, Bapak ingin bertanya lagi. Kira-kira contoh apa penerapan undang-undang? Ada yang bisa jawab nggak? Ya, si Budi? Ya, bagus. Nah, contoh dari penerapan undang-undang di kehidupan kita sehari-hari. Contoh kecilnya nih, kita membayar pajak. Terus mentaati undang-undang lalu lintas dan sebagainya. Nah, itulah salah satu contoh penerapan undang-undang dalam kehidupan bermasyarakat. Kalian semua sangat bagus untuk mengikuti presentasi hari ini. Bapak jelaskan sedikit. Undang-Undang Dasar adalah hukum tertulis tertinggi yang berada di negeri kita, di sebuah negeri atau di dalam negeri. Nah, fungsi hukum adalah sebagai pengatur atau sebagai controlling.
Agar apa? Terciptanya kedamaian, agar terciptanya kerukunan, eh, terlindungi hak asasi manusia dan sebagainya. Nah, selanjutnya kedudukan undang-undang adalah sebagai hukum tertinggi dalam sebuah negara dan sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan. Nah, selanjutnya adalah struktur undang-undang. Struktur undang-undang adalah terdiri dari pembukaan dan batang tubuh. Dari batang tubuh ini lagi nanti pecah menjadi pasal-pasal dan beberapa aturan tambahan. Nah, pembukaan terdiri dari 4 alinea yang memuat dasar filosofi, tujuan negara, dan deklarasi kemerdekaan. Selanjutnya, batang tubuh. Nah, batang tubuh ini berisi tentang pasal-pasal yang mengatur sistem kenegaraan, ketatanegaraan Republik Indonesia. Nah, sebelum amandemen terdiri dari 16 bab dan 37 pasal. Nah, setelah amandemen terdiri menjadi 21 bab dan menjadi 73 pasal anak-anak. Nah, setelah itu dari yang Bapak jelasin tadi maksud. Oke, selanjutnya adalah contoh dari penerapan. Nah, contoh dari penerapan Undang-Undang Dasar apa? Yang seperti sudah dijelaskan tadi, contohnya adalah salah satu yang paling mendasar dari kehidupan kita adalah membayar pajak. Ada yang membayar pajak kendaraan, pajak tanah, dan lain-lain. Kita mengikuti rambu-rambu lalu lintas, peraturan itu sama aja kita sudah menerapkan Undang-Undang Dasar. Nah, kiranya seperti itu anak-anak. Nah, oke, dari penjelasan dari A sampai Z tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada materi yang belum masuk? Kalau belum ada, silakan bertanya. Oke anak-anak, dari awal sampai akhir kegiatan belajar kita, Bapak sangat apresiasi. Kalian sudah mengikuti pelajaran Bapak dengan baik, kalian sudah sangat semangat mengikuti pelajaran hari ini. Bapak apresiasi. Tepuk tangan untuk kalian. Kiranya segini anak-anak, untuk sekedar informasi untuk minggu depan, untuk pembelajaran kita nanti ke depan, tolong rangkum bab tentang pasal-pasal. Oke, Bapak kira itu saja untuk pembelajaran hari ini, untuk kegiatan belajar hari ini. Apabila Bapak banyak kesalahan, Bapak mohon maaf. Oke, Bapak tutup sampai sini saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.